Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Holi Sogani, Nindya Septiani, dan Ana Aprilianti akan mempresentasikan materi mengenai hadanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Holi Sogani, Nindya Septiani, dan Ana Aprilianti akan mempresentasikan materi mengenai hadanah. A. Pengertian hadanah. Tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadanah. Sedangkan menurut bahasa, hadanah yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir hingga sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Para ulama fikih mendefinisikan hadanah yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah besar akan tetapi ia belum memayis, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya, mendidik jasmani dan rohani, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Kata hadanah adalah bentuk masdar dari kata hadnu as-sabi, atau mengasuh anak dan memelihara anak. Secara terminologi, hadanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri. Hadanah adalah perkara mengasuh anak dalam arti menjaga dan mendidik ketika masih kecil dan membutuhkan wanita pengasuh. Hukum hadanah ini hanya dilakukan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan si anak masih memerlukan pengasuhan dari ibunya. Hal ini demi kemaslahatan. Inilah yang disebut perwalian atau wilayah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220 dijelaskan, "Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun wa in tukhlituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal musliha walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim." Yang artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan, dan jika Allah menghendaki niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dasar hukum. Hadhanah yang menjadi dasar hukum dari hadhanah, pemeliharaan anak, adalah firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kesimpulan ayat At-Tahrim ayat 6, pada ayat di atas ini menerangkan para orang tua diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memelihara anggota keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan larangan-larangan dari perintah Allah. Larangan-larangan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perlulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi perlindungnya, dan leleku yang menjadi peminumnya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya, engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim, dan dia mensahkannya. Kesimpulan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ibu lebih berhak terhadap asuhan atau pemeliharaan anaknya daripada ayahnya apabila mana ayah itu hendak memisahkannya. Akan tetapi, melihat dari hadis tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila seorang ibu yang hendak melakukan hadhanah itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka gugurlah haknya dari asuhan dan pemeliharaan anaknya. Kata Ibnu Munzir, sudah sepakat pendapat seperti ini setiap ulama yang menghafal hadis tersebut.
Terdapat syarat-syarat lain terhadap orang yang mau melakukan hadanah, seperti seorang pengasuh anak yang berbeda agama. Ibu tidak memiliki hak memelihara anaknya selama dia kafir, karena pengasuh adalah orang yang betul-betul ingin mendidik anaknya berdasarkan agamanya, dan Allah melarang keras kepemimpinan orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Menurut Tihami, hadana berbeda dengan pendidikan. Dalam hadana, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandungnya pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan yang diasuh bisa saja terdiri dari keluarga si anak dan bisa pula bukan saja terdiri dari keluarga si anak dan merupakan pekerjaan profesional. Hadana dilakukan dan dilaksanakan oleh keluarga si anak, kecuali si anak tersebut tidak memiliki keluarga dan dia bukan profesional, seperti ibu dan kerabat lainnya. Hadana adalah hak dari hadin atau pengasuh, sedangkan pendidikan belum tentu hak dari pendidik. Urutan orang-orang yang berhak melakukan hadana terdiri dari: yang pertama, kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak ayah jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama. Yang kedua, nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak perempuan merupakan bagian dari kakek. Karena itu, nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan. Yang ketiga, kerabat sekandung didahulukan dibandingkan dengan kerabat yang bukan sekandung, dan kerabat yang seibu didahulukan dengan kerabat yang seayah. Dasar urutan di atas adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama, pihak ibu lebih didahulukan daripada pihak ayah. Jika kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak hadana pindah ke kerabat yang tidak ada hubungan mahram. Dalam hal hadana, perempuan lebih pantas dalam hal mengurus anak karena lebih sabar, lebih pandai, dan lebih cinta kepada anak-anak. Hal-hal tersebut berlaku apabila anak tersebut belum balik atau di bawah 15 tahun. Jika sudah balik, maka keputusan ada di tangan si anak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.